Selamat pagi kepada Pak Limcin dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas peer review 2. Baik, tugas peer review 2 ini mengenai aturan Simpson, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Manzo Senjaya Budiman, NPM 6161901110 dari kelas metode numerik A. Nah, di sini untuk penjelasannya saya bagi menjadi 5 subtopik gitu. Jadi yang pertama itu aturan 1/3 Simpson, lalu yang kedua itu contoh soal dari 21.4, lalu yang ketiga itu aturan 1/3 Simpson yang komposit, terus yang keempat itu contoh soal 21.5, dan yang kelima yang terakhir contoh soal 21.8. Nah, kita mulai dulu ke pendahuluan. Pendahuluan di sini itu adalah aturan Simpson itu digunakan untuk mendapatkan estimasi integral, nilai integral, di mana integral selisihnya itu merupakan kita menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, di sini akan dibahas aturan 1/3 Simpson dengan algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, kita mau menghitung integral, ya tentu saja ada sebuah grafiknya, ya diberikan sebuah grafik, dan akan dicari integral tentu dari interval A sampai B. Jadi selain grafik, kita juga diberi titik gitu kan, titik interval. Lalu lanjut ke nomor 2, dari 2 titik tersebut dipilih 1 titik yang berada di antara A, B. Jadi 1 titik yang berada di antara A, B itu harus benar-benar di tengah-tengah. Jadi jarak A ke 1 titik ini itu sama dengan jarak B ke 1 titik ini juga. Jadi kan awalnya udah punya 2 titik ditambah 1 titik. Jadi ada 3 titik. Seperti itu. Lalu udah kita pilih yang titik yang berada di tengah-tengahnya, lalu kita masuk ke algoritma yang ketiga, yaitu pengestimasian itu menggunakan polinomial berderajat atau berorde 2. Lalu yang masuk keempat, ketiga titik tersebut, ya kan tadi diberikan 2 titik, lalu kita pilih 1 titik, jadi ketiga titik tersebut dihubungkan, sehingga membentuk sebuah parabola. Nah, di sini kenapa parabola? Ya tentu saja ya parabola karena di sini itu kita menggunakan polinomial berderajat atau berorde 2. Nah, setelah titik-titiknya dihubungkan menjadi sebuah parabola, nah akan dicari luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir ini bukan di bawah kurva yang awal atau di bawah grafik yang awal, tetapi di bawah grafik parabola yang baru, yang habis dihubung-hubungkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di penerapannya. Jadi di sini penerapannya, ini gambar saya ambil dari buku. Jadi penjelasan gambarnya itu sebagai berikut. Kita diberikan grafik fx, ini yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu merupakan grafik fx. Dan kita diberikan interval dari A sampai B. Ya. Untuk algoritma yang pertama sudah memenuhi, kita diberikan grafiknya, lalu diberikan intervalnya. Lalu untuk algoritma kedua, nah kita harus menentukan titik tengah. Ya, di sini titik tengahnya itu saya bikin variabel baru, mungkin namanya itu C, di mana C itu merupakan titik tengah antara A sama B. Dengan jarak CA sama dengan jarak CB sama dengan A plus B per 2. Nah, mungkin ini nanti ada sedikit ketidakkonsistenan, padahal sama artinya. Jadi nanti di belakang itu ada yang menggunakan B min A per 2. Jadi itu artinya sama aja. Jadi mau pakai A plus B per 2, baik B min A per 2 itu sama saja. Nah, selanjutnya untuk algoritma selanjutnya itu udah dapat 3 titik. Selanjutnya kan kita menggunakan polinomial berorde 2, terus selanjutnya lagi kita hubungkan setiap titik tersebut menjadi parabola. Nah, di sini saya hubungkan, mungkin garis putus-putusnya saya ikutin nih. Nah, jadi sebuah parabola.
yang dimana kita akan mencari nilai integralnya itu di bawah si kurva yang warna merah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan integralnya, ya kan? Selanjutnya akan dicari nilai integral tentu dari A sampai B, nilai integral tentu A sampai B dari fx dx. Nah, kita simpan dalam variabel I. Nah, di sini karena nilai integralnya akan diaproksimasi menggunakan polinomial berderajat 2, ya, polinomial berderajat 2, maka si variabel I ini kita bisa tulis sebagai aproksimasi. Jadi integral tentu A sampai B fx dx itu bisa diaproksimasi menggunakan integral tentu A sampai B f2 x dx, di mana f2 ini adalah fungsi polinomial berderajat 2. Ya, jadi ini indeks yang di bawah 2 ini cuman menunjukkan bahwa ini loh fungsi polinomial berderajat 2. Nah, sebenarnya tidak ditunjukkan pun tidak masalah, tapi nanti kan ini gimana cara bedainnya gitu antara fx dx, nanti kalau misalnya ini nggak ada duanya, gimana cara bedainnya ini yang berderajat 2 atau yang mana gitu kan. Jadi indeks ini hanya untuk penanda saja. Nah, selanjutnya akan diubah interval, ya ini bukan variabel tapi interval ya, yang awalnya A sampai B ya menjadi X0 sampai X2, yang artinya ya siapapun titik di tengah sini, yang satu titik di tengah sini, misalkan X1, ya itu merupakan titik tengah, yang dimana syarat titik tengahnya itu berlaku. Jadi jarak X0 ke X1 itu sama dengan jarak X1 ke X2, ya seperti itu. Lalu ini akan digunakan bentuk interpolasi Lagrange, ya, di mana kita itu udah dapat nih persamaan ini pada sebelumnya, pada slide sebelumnya. Lalu di interpolasi Lagrange, ini ada bentuk lain dari polinomial berderajat 2 di interpolasi Lagrange. Nah, bentuknya seperti apa? Ya ini sebagai berikut nih bentuknya. Polinomial berderajat 2 di interpolasi Lagrange. Nah, kan di sini kan kita mencari I ya tujuannya. Kita mau mencari I, si sebuah variabel yang memuat nilai integral tadi. Jadi bagaimana kita mencari I-nya? Ya kita harus cari masing-masing dari komponennya, karena ini kan penjumlahan nih, berarti bisa dipisah-pisah integralnya. Jadi kita cari masing-masing komponennya, ini komponen pertama, ini komponen kedua, dan ini komponen ketiga, seperti itu. Lalu kita cari komponen yang pertamanya, kita integralin dulu, terus masukin batasnya, lalu dapat hasilnya minus fx0. Lalu selanjutnya juga untuk komponen kedua, kita integralin dulu, lalu masukin batasnya, kita dapat. Lalu untuk yang ketiga juga sama, kita integralin, masukin batas, terusnya dapat fx2. Nah, selanjutnya ini ada bentuk umum dari aturan 1/3 Simpson. Nah, di mana bentuk umumnya itu sebagai berikut. Ya. Jadinya I ini yang tadi variabel baru ini, itu diaproksimasi, ya bisa aproksimasi sama dengan gitu, H/3 dikali fx0 ditambah 4fx1 ditambah fx2. Ya, di mana H-nya ini adalah B min A/2. Nah, di sini H ini merupakan ya titik tengah itu tadi ya. Jadi mau B min A/2 atau enggak A plus B/2 sebenarnya tidak ada masalah gitu dengan itu. Sama-sama di tengah soalnya. Jadi tergantung aja yang makanya bagaimana. Jadinya kita di sini pakainya itu H sama dengan B min A/2. Yang dimana nilai I ini bisa diaproksimasi jadi H di sini, ya kita substitusi dengan H yang ini. Nah, jadi dapat persamaan yang bawah ini kita dapat. Nah, selanjutnya udah disubstitusi terus dapat persamaan ini. Nah, saya juga melampirkan cara lain untuk mencari bentuk umum, mencari bentuk seperti tadi. Nah, untuk ide awalnya sih sama seperti cara sebelumnya. Awalnya punya 2 titik sama satu grafik ya pastinya ya. Jadi punya 2 titik, A sampai B, A sama B, kemudian dipilih titik tengah masing-masing jaraknya dengan A dan B itu sama, yaitu B min A/2 ya.
Jadi terusnya akan digunakan bentuk umum. Nah, di sini bukan interpolasi Lagrange, tapi menggunakan bentuk umum dari polinomial berderajat 2. Di mana bentuk umum dari polinomial berderajat 2 adalah sebagai berikut. Ya, A0 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A2X kuadrat. Seperti itu. Nah, ini gambarnya itu cuma mengilustrasikan aja bahwa ide awalnya itu sama, jadi diberikan grafik, ini yang biru ya fx-nya. Terusnya ini diberikan 2 titik, kita cari titik tengahnya juga, terus gambar parabola, nah itunya sama gitu. Tapi bedanya di sini kan kita pakai bentuk umum dari polinomial berderajat 2. Ya tentu saja tadi bentuk umumnya ada A0 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A2X kuadrat. Gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu nih nilai A0, A1, A2-nya berapa. Gitu kan. Nah, kita harus mencari nilai A0, A1, dan A2-nya. Ya, pertama-tama kita gunakan informasi yang ada. Maksudnya informasi yang ada di sini itu adalah titik-titik yang diberikan kita gunakan gitu. Jadi di sini ada titik A kita gunakan, titik B kita gunakan, dan titik yang di tengah-tengah, ini titik di tengah-tengah itu A dan B, itu kita gunakan. Nah kan ini, titik tengahnya itu B min A per 2. Tapi di sini A plus B per 2, jadi sama aja gitu sebenarnya. Nah di sini tuh penggunaannya sama aja. Nah, terus kita gunakan titik A. Misalnya kita substitusi ke bersama bentuk umum polinomial berderajat 2. Jadi F2A itu sama dengan FA. Duanya bisa dihilangin karena duanya ini cuma indeks gitu, menunjukkan kalau misalnya FA ini polinomial berderajat 2 gitu. Jadi bisa dihilangkan. Jadi sama dengan A0 ditambah A1, X-nya ganti A, ditambah A2, X-nya juga ganti A. X kuadrat ganti A kuadrat jadi. Sama ya yang titik yang di tengahnya juga berlaku juga. Lalu yang titik yang B-nya juga kita pakai juga. Jadi F2B sama dengan FB karena duanya bisa hilang karena duanya cuma indeks. Jadinya X-nya tinggal ditukar jadi B. Jadi A0 ditambah A1B ditambah A2B kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari A0, A1, dan A2-nya, pertama-tama kita lihat dulu di sini. Di sini kita punya 3 persamaan. Dan kita mau mencari 3 variabel, yaitu A0, A1, dan A2. Nah, ini 3 persamaan ini yang pertama, ini yang kedua gitu, dan ini yang ketiga. 3 variabelnya yang ini ya, A0, A1, dan A2. Nah, ini untuk mencari A0, A1, A2 sebenarnya ada banyak cara. Ya, salah satunya metode Cramer dan yang saya pakai ini menggunakan inverse matrix. Ya, jadinya saya menggunakan mencari A0, A1, A2-nya itu menggunakan inverse matrix. Nah, di mana ini adalah matriks koefisiennya yang ini. Lalu ini adalah variabelnya yang mau dicari dan ini hasilnya. Nah, ini ada salah pengetikan. Nah, selanjutnya dari ruas kiri kita mau pindahkan. Tapi kan kalau matriks kan nggak bisa asal pindah gitu aja. Jadi kita harus inversekan ruas kiri, terus berarti ruas kanannya juga harus dikali inverse-nya gitu. Terus posisinya juga mempengaruhi. Jadi kan ini di inverse-nya pasti yang di depan gini kan. Nah, di ruas kanan juga harus inverse-nya tuh di depan. Nih. Nah, maka diperoleh dari perhitungan matriks ini dikali-kali dan cari inverse-nya, kita peroleh A1-nya itu sama dengan, maaf ini A0, A1, A2 ya. A1, A2. Nah, A0-nya sebagai berikut, A1-nya juga sebagai berikut, dan A2-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita mau udah masuk ke bentuk umumnya nih. Pas waktu awal kan kita mendapatkan formula ini. Jadi integral tentu A sampai B fx dx itu bisa diaproksimasi menggunakan integral tentu A sampai B f polinom berderajat 2 dx gitu kan. Di mana tadi kita udah punya bentuk umum dari polinomial berderajat 2. Kita substitusi di sini. Polinomial berderajat 2. Nah, terus dalam proses ini ke sini, ya kita integralin biasa. Yang ini penjumlahan, jadi bisa dipisah. Jadi bisa dipisah jadi integral A sampai B, A0 dx sama dengan ini. Terus integral A sampai B, A1x dx sama dengan ini. Lalu integral A sampai B, A2 x kuadrat dx sama dengan ini.
Selanjutnya disubstitusi nilai A0, A1, dan A2-nya. Tadi kan kita sudah dapat ya A0, A1, A2-nya. Kita substitusi ke persamaan yang ini. Sehingga diperoleh bentuk umumnya. Nih, seperti ini. Dan ini itu bentuk umumnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi sama. Jadi ternyata untuk mencari bentuk umum ini bisa menggunakan dua cara. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan derivasi dan estimasi Galat untuk aturan 1/3 Simpson. Nah, untuk mengetahui aturan 1/3 Simpson dan estimasi Galatnya dapat diperoleh dengan cara mengintegrasikan Howard Newton-Georgi interpolating polinomial. Nah, di mana rumusnya itu kayak gini. Nah, tapi kan terkadang kita sulit ya mengintegralkan batasnya itu bukan 0 atau misalnya variabel gitu kan. Ini kan kayak mungkin ini bentuknya variabel. Nah, jadi kita mungkin rada sulit. Atau misalnya bukan variabel pun kita memilih mungkin untuk mengintegralkannya dari 0 sampai bilangan tertentu gitu. Soalnya lebih mudah kan, lebih mudah kalau misalnya masukkan 0 gitu. Jadinya di sini itu akan dilakukan perubahan batas integral gitu. Jadi biar dari 0 integralnya, batas integralnya dari 0. Nah, di sini kita misalin alfa itu sama dengan X min A per H. Di mana kita bisa kalikan ke sana H-nya, dapat H alfa sama dengan X min A. Nah, kita turunkan kedua ruas ya. Jadinya ini H kali D alfa sama dengan DX gitu kan. A-nya hilang karena tidak ada X-nya. Nah, terus diketahui H-nya itu sama dengan B min A per 2. Nah, dengan pengubahan batas, nah di sini masuk ke pengubahan batas, ya. Alfanya itu sama dengan A min A per H, jadi 0. Jadi batas bawahnya itu 0, sekarang batas bawahnya. Si X0-nya tuh 0. Dan alfa sama dengan B min A per H. Nah, H-nya substitusi sama yang diketahui, dapat 2. Nah, jadi X2-nya itu 2. Tapi jangan lupa juga setelah pengubahan batas itu pasti komponen-komponen dalamnya itu harus ada yang berubah gitu. Ada yang berubah. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, selanjutnya dari baris ini ke sini kita integralkan biasa, diintegralin biasa, terus dapat hasil integralnya. Nah, selanjutnya kita masukin batasnya. Lalu kita masukin batasnya, terus dapat ini. Lalu kita dari sini ke sini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan mungkin. Ya, ini bisa jadi 0. Ya. Nah, ini tinggal disederhanakan. Lalu dari baris ini ke sini itu ya disederhanakan lagi. Jadi ini pertiganya itu secara keseluruhan ya. Jadi disamakan penyebut semuanya. Terus ininya juga dikali masuk. Selanjutnya kita dapat sebuah persamaan seperti ini. Persamaan akhirnya. Nah, ini kesimpulannya. Kan ini I sama dengan H per 3 dikali Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2 dikurangin 1/90 F turunan keempat dari si H pangkat 5 gitu kan. H pangkat 5. Nah, bentuk ini sendiri itu adalah aturan 1/3 Simpson atau enggak bentuk umum yang tadi kita sudah bahas. Bentuk umum dari aturan 1/3 Simpson. Sedangkan yang min 1/90 bla 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 ini merupakan error dalam pemotongan. Nah, di sini ada errornya. Lalu dengan H-nya itu sama dengan B min A per 2. Nah, kita substitusi ke sini, si H-nya. Nah, jadi kita dapat bentuk seperti ini. Lalu di sini ada catatan, ya. Aturan 1/3 Simpson itu lebih akurat dibandingkan dengan aturan trapesium. Nah, di sini mungkin error dalam aturan trapesiumnya seperti ini. Nah, kenapa bisa dikatakan lebih akurat? Ya, karena ini pembaginya itu lebih besar yang Simpson. Dimana kalau pembaginya lebih besar, pastinya errornya itu lebih kecil gitu kan. Ya, jadi ini kan pembaginya masih cukup kecil gitu kan. Jadi kalau yang Simpson itu pembagiannya cukup besar, jadi bisa dipastikan bahwa errornya
Simpson itu pasti lebih kecil daripada errornya trapesium. Jadi aturan 1/3 Simpson itu lebih kecil daripada error aturan trapesium. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu dari 21.4 itu aplikasi tunggal aturan 1/3 Simpson. Nah, ini diberikan fx-nya sama dengan berikut, dengan titiknya itu dikasih 2 nih, A sama B, 0 sama 0,5. Dan diketahui nilai integral eksaknya itu sebesar 1,64 sekian. Nah, untuk menjawabnya ya sama kayak pas tadi di slide sebelumnya, kita manfaatkan semua titik-titiknya. Ya, kita manfaatkan titik A-nya sama dengan 0, kita masukkan ke fx-nya didapat 0,2. Lalu ini titik 0,4 ya jangan lupa ya kita butuh satu titik, kita butuh pilih satu titik yang diantara A sama B. Dan jarak A ke 0,4 itu sama dengan jarak B ke 0,4 dan ternyata sama kan 0,4. Jadi ambil 0,4. Didapat F 0,4-nya sekian dan didapat juga F 0,8-nya sekian. Nah, ini tinggal substitusi aja ganti X-nya jadi 0,8. Nah, terus habis itu kita tinggal masukkan ke bentuk umumnya. Ya, bentuk umum dari aturan 1/3 Simpson. Nah, udah masukin bentuk rumus bentuk umumnya, terus tinggal diganti aja B-nya itu 0,8, A-nya 0, dan seterusnya. Lalu kita dapat nilai aproksimasinya itu sebesar 1,36747 dengan errornya 16,64. Nah, errornya hitungnya biasa, yaitu nilai eksak dikurangin nilai estimasi dibagi nilai eksak dikali 100%. Nah, di sini errornya cukup besar ya. Pada contoh tunggal ini aplikasi tunggal, errornya 16% gitu, sekitar 17%. Nah, selanjutnya estimasi dengan nilai eksak. Di sini nilai errornya juga 0,27. Nah, ini 0,2 itu masih cenderung besar gitu, 0,3 ya. Galat perkiraan karena rata-rata turunan keempat bukan merupakan taksiran eksak dari turunan keempat dari f fungsi C. Namun kasus ini berhubungan dengan polinomial order kelima dan hasilnya cocok gitu. Nah, selanjutnya akan dibahas aturan 1/3 Simpson Composite. Nah, ide awalnya itu sama, yaitu untuk melakukan pengestimasian menggunakan polinomial berorder 2. Tapi yang berbeda adalah untuk parabolanya tidak hanya satu buah. Ya diambil nih, tidak hanya satu buah. Diambil beberapa segmen dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih teliti. Nah, jadi kan tadi awalnya kan kita cuma ngambil A sama B, interval A sampai B. Terus kita cari titik tengahnya. Nah, untuk komposit ini kita diberikan titik A dan kita diberikan titik X1. Nah, kita suruh mendebak nih titik yang di tengah-tengah sini. Dan kita tarik garis juga. Nah, ini ada titik misalnya Y gitu kan. Nah, di sini itu kita hubungkan lagi sesuai dengan algoritmanya. Kita hubungkan jadi parabola. Nah, terus di sini juga ada lagi, di sini juga ada lagi, kita hubungkan jadi parabola. Jadi parabolanya itu lebih dari satu, nggak tunggal kayak tadi. Seperti itu mungkin. Nah, terus ini penjelasannya. Ya, jadi penjelasannya sama ya. Jadi ini dari A, misalnya ini X1 gitu kan. Jadi A sama X1, tengah-tengahnya ada misalnya X0 gitu. X0. Nah, ini 3 titik dibuat parabola. Terus ini juga nanti ada 3 titik dibuat parabola. Ini juga ada 3 titik dibuat parabola. Sampai ini ada 10 ya. Ada 10 parabola. Dari I1, I2, sampai I10 di sini. Nah, untuk total luas daerahnya, ya udah jelas ya kita harus menjumlahkan dari I1 sampai I10. Jadi di sini I1, ini di sini I2, dan sampai IN di sini ya, IN. Jadi ini secara umum. Nah, dalam perhitungannya ya dipecah terlebih dahulu, lalu digunakan kembali aturan 1/3 Simpson. Jadi buat I1 nih, kita dipecah dulu ke aturan Simpson dulu. Kita pergi ke aturan Simpson 1/3 dulu. Nah, baru kita masukkan nanti. Tinggal dijumlah-jumlahkan saja nanti. Nah, penjelasannya ini bentuk umumnya ya.
bentuk umum dari komposit. Ya, ini bentuk umumnya. Lalu kita bisa tulis ya karena H-nya itu sekali lagi ya H-nya itu ya B-A per N. Ya, jadi kita bisa substitusi B-A per N terus dapat ditulis menjadi seperti ini. Di mana ini adalah panjangnya dan ini adalah rata-ratanya. Dan nilai errornya sebagai berikut. Ya, di mana ini adalah F bar turunan keempat. Ya, merupakan turunan keempat rata-rata untuk interval tersebut. Kayak gitu. Nah, selanjutnya contoh 21.5. Nah, ini multi aplikasi dari aturan 1/3 Simpson. Jadi di sini udah diberikan juga fx-nya, itu sama kayak soal yang sebelumnya. Terus titiknya juga sama ya, 0 sampai 0,8. Namun yang diketahuinya itu n-nya 4 gitu. Jadi jumlah parabolanya itu 4. Dan nilai eksaknya juga masih sama. Nah, jadi jumlah parabolanya 4 dengan H-nya itu 0,2 gitu kan. H-nya itu 0,2. Nah, jadi kita cari dulu nih 0 itu 0,2 kita masukin. Terus H-nya 0,2 berarti 0 tambah 0,2 jadi 0,2. Dimasukin ke fx-nya jadi 1,288. Terus ada lagi 0,2 lagi, terus jadi 0,4 dan seterusnya sampai 0,8 seperti itu. Nah, terus ini menggunakan definisi yang tadi, menggunakan bentuk umum yang tadi. Nah, terusnya tinggal dihitung, didapat hasil seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini error yang didapatkan itu tidak mencapai 17 atau berapa ya, yang besar, tapi mencapai cuma 1% gitu. Jadi tujuan tercapai. Ternyata benar dengan memperbanyak parabolanya atau enggak mempartisi lagi lebih banyak gitu, itu mengurangi nilai errornya. Dan ini juga terlihat ya nilai errornya enggak 0,2 tapi 0,01, 0,02 mungkin ya kalau misalnya dibulatkan gitu. Nah, dapat dilihat bahwa nilainya semakin akurat ya. Jadi tujuannya tercapai. Tujuan melakukan multi aplikasi dari aturan 1/3 Simpson ini. Nah, selanjutnya untuk contoh soal terakhir. Nah, ini penggunaan aturan Simpson dalam evaluasi data tidak merata. Nah, ini diambil dari data 21.3. Untuk fx-nya ini masih sama. Terus ya ini tinggal datanya. Nah, ini di segmen pertama ini pakai aturan trapesium. Nah, kebetulan tidak bahas di sini aturan trapesium, jadi langsung dipakai saja. Jadi langsung digunakan saja aturan trapesiumnya. Didapat hasil 0,09 sekian. Lalu untuk segmen kedua, dari X 0,12 ke X 0,32, itu memiliki panjang yang sama. Jadi maka bisa dipergunakan dengan aturan Simpson. Kita tinggal masukkan ke bentuk umumnya, lalu dapat hasilnya. Nah, selanjutnya, ini untuk segmen ketiga tidak dihitung karena dia itu menggunakan Simpson yang 3/8. Jadi kita langsung ke segmen keempat, di mana 0,4 itu ke 0,64 itu bisa pakai aturan 1/3 Simpson. Jadi didapat hasilnya seperti ini. Dan terakhir kedua segmen terakhir itu pakai aturan trapesium yang tidak dijelaskan lagi di sini. Jadi langsung saja dilampirkan jawabannya seperti itu ya. Ya, seperti ini jawabannya 0,16 dan 0,12 sekian. Jadi luas segmen totalnya ya tentu saja merupakan penjumlahan dari segmen 1 sampai segmen terakhir dengan errornya sebesar 2,2. Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari penjelasan aturan 1/3 Simpson ini. Sekian dan terima kasih.